Pemeliharaan Allah adalah satu kata yang sering kali kita dengar, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengimani akan hal itu? Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 30 Oktober 2025. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya akan pemeliharaan-Mu atas kami. Terbukti pada pagi hari ini kami bersama boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar firman-Mu ini sungguh menguatkan hidup dan jiwa kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Roti Hidup pada pagi hari ini akan kita bersama-sama ambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga 16, tetapi kita akan membaca hanya di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai 16. Firman Tuhan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Renungan Roti Hidup pada pagi hari ini diberi judul Cara Allah Memelihara Umatnya. Seorang ibu dan anaknya membeli roti di supermarket, dan ketika hendak membayar, ternyata uang yang ada di kantongnya tidak cukup untuk membayar. Lalu mereka pergi dengan kelaparan tanpa sedikit pun makanan yang mereka bawa. Ketika mereka sudah cukup jauh berjalan dari toko tersebut, seorang bapak muda menghampiri mereka dan berkata, "Saya lihat kalian sedang membutuhkan makanan dan kesulitan makanan. Saya bawakan roti ini untuk kalian." Ibu itu menjawab, "Anda tidak perlu melakukan hal itu. Saya sangat berterima kasih." Bapak muda itu menjawab, "Tidak usah berterima kasih. Lakukan saja apa yang saya lakukan kepada orang lain yang membutuhkan." Dan bapak itu memberikan sebuah kartu yang bertuliskan, "Bantulah orang lain juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah Allah memelihara umatnya? Salah satu cara
ketika kita bertanya bagaimana cara Allah memelihara umatnya adalah dengan cara mencukupi kebutuhan jasmani. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia ketika ia telah menubuatkan bahwa akan terjadi kekeringan 3,5 tahun dan kemudian dia menyingkir di tepi sungai Kerit sebelah timur Yordan. Kekeringan itu terjadi untuk membuktikan bahwa Allah lah yang berkuasa atas Israel, dan Elia adalah nabi Allah. Karena di situ pun juga ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu. Bahkan Baal sesembahan orang-orang Israel pada waktu itu yang disembah oleh Ahab. Nah, dalam menjalankan misi tersebut, Elia mengalami masa yang sulit. Tidak ada makanan, harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tetapi Allah tetap bertanggung jawab memelihara Elia dan mengirimkan burung gagak yang membawa roti dan daging pada pagi dan sore hari. Rasanya agak sulit untuk bisa mempercayai bahwa burung gagak yang mengirimkan makanan kepada Elia tidak memakan daging ataupun roti yang dikirim oleh Allah melalui burung gagak tersebut. Mustahil bagi kita untuk mempercayai hal itu karena burung gagak adalah pemakan daging. Tidak memakannya itu rasanya mustahil. Selain itu, kita juga tahu bahwa burung gagak pada waktu itu dikenal sebagai burung yang najis dan rakus. Ternyata gagak juga dikenal cerdik mencuri makanan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana burung gagak itu dapat mendapatkan daging dan roti? Alkitab tidak mengatakannya, tetapi yang pasti adalah bahwa Allah telah memerintahkan burung itu mengutus burung gagak memberi makan Elia. Di tengah situasi sulit yang dihadapi pada waktu itu, Elia menyaksikan bahwa imannya tetap bekerja, bahwa Allah sanggup mencukupi keperluannya, sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa makanan, melalui burung gagak yang mustahil bagi pemikiran manusia. Ternyata Allah sanggup melakukannya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di suatu musim dingin, seorang janda miskin menceritakan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib terhadap hidup Nabi Elia kepada anaknya. Dia mengatakan, "Nak, pada masa kelaparan Tuhan mencukupkan makanan Nabi Elia yang tinggal di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan minum dari sungai itu." Sambil menahan lapar, anak ibu itu berkata kepada ibunya, "Bu, bolehkah aku membuka pintu rumah agar gagak yang diutus Tuhan untuk membawa makanan kepada kita dapat segera masuk? Aku percaya bahwa gagak itu sedang dalam perjalanan." Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Tak berapa lama kemudian, seorang pria mengetuk pintu dan berkata, "Mengapa pintu rumah Anda terbuka di musim dingin seperti ini? Apakah Anda tidak tersiksa oleh hembusan angin sedingin ini?" Janda itu kemudian menceritakan tentang imannya dan anaknya yang sedang menanti gagak utusan Tuhan. Pria berpakaian rapi itu ternyata adalah wali kota yang sedang berjalan-jalan melihat keadaan masyarakat kota yang dipimpinnya. Pria itu kagum pada iman janda dan anaknya, sehingga ia berkata, "Ibu, saya adalah gagak utusan Tuhan itu. Setiap bulan saya akan memenuhi semua kebutuhan kalian karena Tuhan sudah memerintahkan saya datang ke rumah yang diberkati ini." Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, janganlah takut meski saat ini kita sedang menghadapi badai kehidupan.
Mungkin saja ada di antara kita yang sedang bergumul dalam pekerjaan, penurunan omset, susah mencari pekerjaan, bergumul dalam relasi keluarga, relasi orang tua anak, relasi saudara bersaudara. Percayalah, Allah adalah pemelihara kehidupan kita. Tentu Tuhan tidak hanya memelihara kebutuhan jasmani kita, tetapi Dia juga memelihara seluruh kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Allah sang pemelihara jiwa kita sanggup melakukan 1000 macam cara untuk menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang sanggup memelihara hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami tetap percaya kepadamu di dalam segala situasi hidup kami. Sebab Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan roti hidup pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.